ya. Tuhan memberkati, demikian juga dengan jemaat yang lainnya, semua pergumulannya Tuhan segera jawab semuanya. Yang penting kita tetap sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan, akar harus merambat ke air. Saya berikan tema akar harus merambat ke air. Bapak Saudara, saya renungkan firman Tuhan itu, oh iya, benar, akar itu harus merambat Bapak Saudara ke air. Karena kalau tidak dia akan mati. Sebesar apapun kita menyiramnya, kalau akarnya Bapak Saudara tidak menemukan air di bawah, dia tidak akan bisa hidup ternyata. Sebesar apapun kita guyur air dari atas, dia tetap tidak bisa bertahan. Bapak Saudara, saat kita merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita benar-benar menyadari ya, kita benar-benar menyadari bahwa kita ini hidup tidak bisa hidup sendiri, benar atau tidak? Kita tidak lepas dari dukungan orang lain, dukungan bantuan daripada orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Atau ada di sini yang bisa hidup sendiri, mulai dari sejak lahir, pokoknya Tuhan berikan dia hidup, terima kasih Tuhan, langsung dia bertumbuh, langsung dia besar, dia bisa buka toko sendiri, ya, dia bisa mandiri, pergi kemana-mana. Ada? Wah, tentu saja tidak ada ya. Semua kita mulai dari kita dilahirkan sudah harus ya, harus mendapatkan bantuan dari orang lain, yang pertama dari orang tua kita ya. Bahkan begitu masih untuk pertumbuhan, bahkan kita bisa sampai saat ini pun, saya bisa sampai saat ini ada di sini ya. Ibu Lili bisa sampai ke Madura ya. Semua kita yang ada di tempat ini ada saat ini, itu pun karena bantuan orang lain. Bisa juga karena motivasi orang lain ya. Kok Erik bisa menyelesaikan kuliahnya, tuh bisa juga karena dukungan, motivasi dari orang lain. Melihat sekitar bisa aja kan kuliah tapi nggak selesai sampai tinggal terus, nggak dikerjakan. Tapi karena ada orang lain juga yang memberikan motivasi, inspirasi, yang mendoakan ya, akhirnya sampai detik ini posisinya ya. Bantuan orang lain benar-benar sangat kita butuhkan. Bahkan kita ada pada saat ini pun benar-benar bisa juga karena bantuan orang lain juga. Mungkin kalau tidak, kita sudah berada dalam posisi yang sedang berputus asa, sedang dalam posisi yang down dan tidak bangkit. Jadi kita bisa bangkit hari ini, masih tetap bisa buka toko, masih tetap bisa bekerja. Itu bisa juga karena dukungan orang lain. Kalau tidak, beberapa tahun silam pernah punya pengalaman yang tidak enak, akhirnya dia drop dan tidak bangkit lagi. Ada lagi tuh ya, lagu apa itu? Aku jatuh dan tak akan bangkit lagi, apa ya? Nah seperti itu ya, jatuh tak bangkit lagi, kita bisa bangkit. Itu karena dukungan, motivasi, doa, inspirasi dari orang lain, termasuk saya juga ya. Kalau tidak, wah, karena kita melihat kita bisa berhasil, kita lihat kok dia bisa berhasil, saya pun bisa. Itu kan karena orang lain juga ya. Kita melihat hidup orang lain, dia kok bisa kuat menghadapi keadaannya sekarang, padahal masalah dia besar loh. Oh berarti aku juga bisa hadapi masalahku yang sekarang ini ya. Oh kok dia bisa kurus ya, oh, aku juga bisa. Nah contohnya seperti itu ya. Nah kita bisa melihat orang lain, itu juga artinya kita membutuhkan orang yang ada di sekeliling kita. Ada yang kita bisa pelajari dari orang yang kita temui ya. Bahkan gak semua lah Bu ya. Terus kalau yang jahat-jahat di sana, yang buruk-buruk di sana, itu kan tidak berguna buat kita. Ada juga ya, ketika kita melihat hidup mereka yang buruk, atau orang di sekitar kita menurut kita gak bagus, itu bisa memotivasi kita
dia yang punya semua Pulau Madura, nggak ada orang lain. Mau bagaimana? Ya kan? Mau buka toko, ibu Tekwi, nggak ada orang yang mau beli. Ngapain buka toko, ya kan? Semua kita butuh, kita sama-sama saling membutuhkan. Kehadiran yang mau saya sampaikan adalah kehadiran orang di sekeliling kita akan membantu menyempurnakan hidup kita. Baik atau buruk orang itu membantu kita. Ada faedah mereka dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang yang mungkin melihat mobilnya lebih bermerek daripada orang lain. Dia merasa lebih dari orang lain. Atau ada yang toko temannya, sahabatnya lebih besar, lalu kita langsung merasa dia lebih hebat daripada saya, lalu kita langsung merendah. Atau ketika kita melihat orang yang lebih bodoh, lebih jelek, lebih buruk, lebih miskin dari kita lalu kita langsung naik di atas mereka, kita memposisikan diri kita di atas mereka. Kita merasa aku tidak butuh itu. Enggak, semua kita saling membutuhkan. Karena apa? Sudah dari awalnya, karena kita semua sama-sama orang berdosa yang hidup membutuhkan orang lain, yang hidup harus berdampingan dengan orang lain. Kita semua saling membutuhkan. Katakan kiri atau kanannya Anda, kalau cocoknya Anda atau ibu atau apa, katakan membutuhkanku. Coba katakan dulu, kamu membutuhkanku, Anda membutuhkanku. Jangan malu-malu ngomongnya, nggak pede banget saya ngomongnya. Ya, soalnya saya nggak pernah berbuat apa-apa sama dia gitu ya. Kamu membutuhkanku. Sekarang kebalikannya, ya. Aku membutuhkanmu. 1, 2, 3. Iya, aku membutuhkan. Aku juga membutuhkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kita semua saling membutuhkan. Mungkin saat sekarang kita bisa berpikir, kayaknya dia nggak perlulah untuk saya. Tidak ada yang tahu. Kita semua saling membutuhkan. Jangan ada yang berkata, aduh, saya nggak butuh lah orang seperti itu. Ya ampun, saya harus menjauh dari orang seperti itu. Aku tidak butuh suami seperti ini. Aku tidak butuh istri seperti ini. Aku tidak butuh anak seperti ini. Aku tidak butuh orang tua seperti ini. Lalu butuhnya yang seperti apa? Ya, jadi memang benar ya. Apa itu perumpamaan itu? Atau berbahasa itu, atau ladang orang, tanaman orang selalu kelihatan lebih hijau ya. Hati-hati jangan sampai lebih menyukai pasangan tetangga daripada pasangan sendiri. Hati-hati ya. Nah, kita karena kenapa? Semua kita itu punya keterbatasan. Semua makhluk manusia yang ada di muka bumi ini punya kelebihan dan kekurangan. Semua punya keterbatasan. Jadi sehingga kita semua memang harus saling membutuhkan. Yang ada pada ibu, ya saya butuhkan. Yang ada pada bapak itu saya butuhkan. Yang ada pada Mas Ahmad saya butuhkan. Dan mungkin ada juga yang membutuhkan yang ada pada saya. Betul? Amin. Puji Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini yang kita renungkan pada saat ini. Kita tidak boleh mengandalkannya. Kita membutuhkan semua orang di sekeliling kita, tapi kita tidak bisa mengandalkan siapapun, apapun yang ada di muka bumi ini. Dan firman Tuhan bukan hanya perkataan atau pikiran. Ya memang kita tidak bisa andalkan manusia ya, karena kadang hari ini ya, besok bisa tidak. Tapi firman Tuhan juga mengatakan terkutuk. Kita baca firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ya, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Ini ada 4 ayat. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di negeri padang asin.
Haleluya. Memang kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Tidak bisa hidup, kita sangat membutuhkan bantuannya, perhatiannya, kehadirannya, ya, dan sebagainya. Motivasi mereka, nasihatnya, doanya, bahkan teladan atau hal buruk itu kita butuh untuk menjadi pelajaran buat kita. Tapi Bapak Saudara, kita tidak bisa mengandalkan siapapun, ya. Karena semua yang ada di muka bumi ini, semua manusia pun punya keterbatasan. Sehingga ketika kita mengandalkan semua yang ada di bumi ini, khususnya untuk semua manusia, yang apa yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Kita memang membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan, tapi sekali lagi saya katakan kita tidak bisa mengandalkan. Ketika kita minta bantuan dari orang lain Bapak Saudara, lalu mereka tidak bisa memberikan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Mungkin dari anak kita inginkan seperti ini, maunya dia itu taat, baik. Kita minta kepada saudara kita, maunya mendukung kita supaya kita bisa bangkit. Maunya orang ini, orang itu, semuanya bisa mendukung kita. Ada yang kita harapkan dari mereka, tetapi mereka tidak bisa memberikannya. Kita tidak mendapatkan apa yang kita minta dari mereka. Kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi kecewa. Orang yang kita harapkan bahkan bisa menjadi musuh. Yang tadinya kita harapkan akan menolong kita, itu bisa menjadi musuh, kan? Bisa ketika kita minta tolong, Bu Iin tolong saya ya, hari apa, soalnya saya butuh banget. Tahu-tahu hari itu nggak bisa. Lalu saya mulai mengeluh, Ibu Iin masa lo nggak mau? Jadinya nggak senang. Besok-besoknya, Bu Iin bisa nih, aku minta tolong Bu Iin tolonglah ini apa ini. Nggak bisa juga. Memang loh, langsung saya cerita sama orang lain. Udah 2 kali loh saya minta tolong sama Bu Iin itu, tapi tidak bisa loh. Padahal sebenarnya dia bisa loh. Nah, manusia punya keterbatasan. Kan mungkin pada saat itu ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menolong saya. Tetapi karena saya sudah berharap dan mengandalkan bantuannya, dan saya tidak mendapatkannya, itu membuat saya menjadi kecewa, dan bahkan membuat yang tadinya saya berharap kepada ini menjadi saya benci, menjadi saya musuhi. Nah ini kalau kita sudah menjadi mengandalkan. Kalau hanya sekedar butuh, wah butuh ya masih bisa dijaga hati ini. Tapi kalau kita sudah mengandalkan Bapak Saudara, jadi perhatikan hati kita. Ketika kita mulai marah, mulai benci, menjadikan dia musuh, hati kita sudah mulai mengandalkan kepadanya, ya. Orang yang mengandalkan apa yang ada di dunia ini, firman Tuhan yang sedang kita baca dikatakan, coba tunjukkan ayat 6 itu, ia akan seperti apa Bapak Ibu Saudara? Seperti semak bulus di padang belantara. Artinya tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Terus dikatakan lagi, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Tanah angus itu seperti tanah yang sudah terus ditanami, sehingga ketika kita menanam lagi, hasilnya tidak maksimal lagi. Vitamin dari tanah itu udah habis itu, ya. Bahkan seperti tanah asin, tidak bisa tumbuh apa-apa di sana. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, garing, kering, ya. Kita berharap banyak, dapatnya zero, nol, jong, ya. Mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara, dari dulu kita sudah tahu ya firman Tuhan ini, kita sudah sering dengar. Sudah dikatakan bahwa mengandalkan manusia, kita tidak bisa mengandalkan manusia atau mengandalkan apapun. Firman Tuhan sudah mengatakan terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebiasaan
semua orang berubah menjadi mengandalkan. Berubah menjadi mengandalkan. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan dulu. Masalah apa yang sedang kita pergumulkan pada saat ini? Masalah apa pergumulannya? Enggak usah disebutkan ya. Dihitung dulu 1, 2, ya. Mbak Vina, pergumulannya apa coba dihitung dulu. 1, 2, 3. Ibu Toni, apa pergumulannya? Lalu di dalam pikiran kita apa? Mungkin kita berpikir, mungkin saudaraku yang ini bisa sedikit menolong. Mungkin sahabatku atau familiku atau siapa yang ada dalam pikiran kita mungkin bisa menolong. Bahkan ada seseorang yang benar-benar kita harapkan. Lalu kita akan berkata, tolonglah saya, hanya kau yang bisa menolong saya. Nah, kita bisa berkata seperti ini. Lalu Tuhannya kemana? Hanya kau dikatakan, hanya Tuhan, amin. Karena kita terlalu memaksa, hanya kau, hanya ibu loh yang bisa tolong saya. Hanya bapak, kalau enggak siapa lagi. Kadang-kadang kita latah mengatakan kata-kata seperti ini. Lalu Tuhannya kemana? Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan manusia, tapi jangan mengandalkan. Karena walaupun manusia itu menolong, ya. Contohnya saya sangat membutuhkan sesuatu. Lalu Pak Tekwi tergerak menolong saya, atau Pak Alek tergerak menolong saya. Nah, walaupun Bapak Alek atau Pak Tekwi menolong saya, kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan mereka, maka mereka tidak akan tergerak menolong saya. Benar? Jadi walaupun kita berharap kepada orang lain, melihat seseorang itu bisa membantu kita, andalan kita, doa kita hanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri, kalau Tuhan mau pakai dia, ya Tuhan yang akan gerakkan sendiri. Kita hanya bisa menceritakan, Tuhan yang akan gerakkan. Kita bisa minta tolong, tapi jangan sampai mengandalkan, oh hanya Bapak yang bisa tolong, ya. Lalu kita berharap ketika dia tidak tolong, kita langsung mulai rasa nggak enak dalam hati, ya. Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita harus tautkan hati kita. Pastikan aku benar-benar enggak ya hanya mengandalkan Tuhan. Kami pernah ngomong-ngomong sama Bapak Gembala, ya, pas santai-santai ngomong. Kita rebutan duluan mati. Ada di sini yang rebutan duluan mati. Pak Gembala ngomong, kalau kita mati, aku aja duluan lah yang mati ya. Nanti bagaimana kalau saya sendiri? Wah, langsung saya nyaut. Enggak, jangan aku dulu. Nanti saya udah bayangin tuh ya, kalau dia duluan yang mati, terus saya sendiri bagaimana ya? Ada yang seperti itu di sini. Kalau kita udah ngomongin seperti itu, udah ngebayangin gitu masa tuanya, takut gitu sendirian gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar butuh lagi, udah mulai menaruh, mengandalkan. Padahal Bapak Ibu Saudara seharusnya ya kita sama-sama kita lakukan, kerjakanlah kesetiaan, berusaha bersama-sama melakukan yang terbaik, belajar setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? Sampai masa tuamu, ya, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku apa? Iya, ya. Jadi jangan khawatir, asal kita setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menggendong kita sampai masa putih. Ya Pak Tony ya Pak Wijaya ya, kita semua yang muda, masih muda seperti saya ini aja udah mulai mikir ke sana, apalagi yang sudah lanjut usia ya kan. Jangan khawatir, jangan takut. Ini janji daripada Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Jadi jangan andalkan siapapun, jangan andalkan bahkan istri atau suami, jangan andalkan, tetapi andalkanlah Tuhan. Amin. Ada yang takut di sini untuk masa tuanya? Pak Tekwi mungkin? Ada juga lah ya. Bagaimana nanti kalau Bu Tekwi duluan aku bagaimana? Tuhan yang akan merawat kita, menggendong kita, yang
Semua janji firman Tuhan itu adalah jaminan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Ibu Lili, jangan takut ya. Sampai masa tua Tuhan akan menjaga, menggendong. Sungguh tidak ada Bapak Ibu Saudara yang bisa kita andalkan di dunia ini, termasuk kekuatan kita. Ingat kisah kapal Titanic, ya, itu kan kapal yang sangat megah, sangat kokoh, sangat kuat. Ya, bangunannya itu, cara pembuatannya itu benar-benar luar biasa. Sehingga ketika reporter mendatangi pemiliknya, ditanya, amankah kapal Titanic ini? Lalu dia jawab apa? Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya, dia bilang. Dia begitu yakin dengan kekuatannya. Dia membangun kapal yang begitu hebat itu. Memang benar-benar tidak ada yang percaya kalau kapal itu akan bisa tenggelam karena begitu kokoh. Dan pemiliknya ini berkata Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Tapi walaupun dia yakin seperti itu, memang hebat. Tapi itu adalah salah satu kesombongan juga, mengandalkan kekuatannya juga. Tapi pelayaran pertamanya saja, ya, langsung menabrak gunung es, langsung hancur semuanya. Penumpangnya ribuan mati. Karena semua penumpangnya itu juga yakin kalau kapal ini, wah, apapun masalahnya tidak akan bisa tenggelam, terlalu kuat. Ini adalah salah satu contoh mengandalkan kekuatan sendiri yang membuat kita menjadi sombong. Ketika kita mempercayai apa yang kita punya, ya, lupa dengan Tuhan, yakin dengan kekuatannya, yakin dengan kecerdasannya, yakin dengan keuangan yang dia punya, sehingga dia boleh menjalani hidupnya tanpa bersandar kepada Tuhan. Itu adalah kesombongan, ya. Itu bukan lagi mengandalkan Tuhan, ya. Tapi walaupun sudah terbukti Bapak Ibu Saudara, mengandalkan kekuatan kita tidak bisa, mengandalkan manusia kita tidak bisa, semua akan sia-sia saja. Tapi tetap saja, ya, kita masih melakukannya. Ada yang masih melakukannya, ada yang masih ketika dia punya masalah langsung pikirannya tertuju kepada sesuatu hal, apakah punya dia sendiri atau orang lain, tidak langsung kepada Tuhan, ya. Atau dia minta tolong, orang tidak mau membantu, langsung dia jengkel. Kita masih melakukannya. Kita tahu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita ingin anak kita berubah, lalu dia nggak berubah, lalu kita menjadi marah dan keadaan kondisi kita tidak terkendali. Keadaan makin buruk, kita membenci anak kita juga. Ini salah satu juga sikap mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan Dia untuk berubah. Kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa hal itu kita bisa lakukan? Karena kita seperti lebah yang jatuh ke gelas kopi. Lebahnya jatuh ke gelas kopi. Lebah itu tahu ya, perutnya gendut, badannya besar, lalu sayapnya tipis. Tapi walaupun dia besar, sayapnya kecil, tipis seperti itu, dia bisa terbang. Dengan kekuatan sayapnya dia bisa membawa tubuhnya yang begitu besar. Dia kuat, dia hebat, ya. Tapi ketika dia jatuh ke gelas kopi, dia langsung tenggelam di sana. Dia berputar-putar aja di kopi itu. Padahal gelasnya itu terbuka, dia nggak bisa keluar.
ngeri-ngeri sedap gitu lah. Ada film Indonesia sekarang ya, ngeri-ngeri sedap judulnya ya. Ya seperti ngeri-ngeri sedap. Seperti lagu kita tadi dikatakan apa itu lagunya? Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Kenapa khotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini dialami oleh Yusuf di dalam Alkitab ya. Pertama, Yusuf diberi mimpi ya. Yusuf dikasih mimpi yang luar biasa, mimpi yang sangat tinggi, bahkan sampai saudara-saudaranya nanti akan menyembah kepadanya katanya. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi dia jangankan tinggi, jangankan sampai tinggi, dia malah ditaruh di mana? Di sumur yang gelap, jatuh ke bawah, bukan di tanah rata lagi, malah di dalam sumur yang gelap. Mimpi sampai ke bintang, tahu-tahunya masuk di dalam sumur yang gelap, sangat jauh ke bawah. Mimpi dia disembah oleh saudara-saudaranya, dia artinya berarti dia jadi pemimpin dong. Tahu-tahu apa hidup dia? Budak yang paling rendah, budak masuk penjara lagi. Siapa yang mau sembah seperti ini? Jadi rasanya itu ya, ngeri-ngeri sedap. Tadi firman Tuhan kan berkata Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kita nggak bisa menyelami, katanya indah, mimpi ke atas, ke langit sampai ke langit. Kok kondisinya di dalam sumur? Mimpi disembah, kok dibudak masuk penjara lagi? Seperti apa kok? Berbalik 180 derajat. Tapi walaupun kondisi Yusuf seperti itu Bapak Saudara, Yusuf mengandalkan Tuhan. Hidupnya seperti ayat 8 yang sudah kita baca, coba ayat 8 tadi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ya, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah saat harapan kita terbalik ya, 180 derajat. Mimpi setinggi bintang ternyata sangat jauh, posisinya begitu rendah. Tapi Yusuf tetap tidak layak
Tuhan itu akan lebih cepat lagi. Tapi yang paling utama adalah akarnya dulu. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Saudara. Tetap terus percaya kepada Tuhan, dia tidak mengeluh. Dia tidak mengutuk saudaranya. Ada dosa di depan mata, ya. Dia lari, dia tidak melakukannya. Ini adalah sikap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya kita berdiam lalu menunggu Tuhan berkarya. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Bagian kita ini apa? Ini. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita harus belajar tidak mengeluh. Bagaimana ini usaha kita, perjuangan kita. Kita tidak mengutuk, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk. Nah, ini perjuangan kita. Ada terik panas matahari di padang belantara, binatang buas siap menerkam kita. Apa respon kita? Bisa nggak kita menguasai diri kita sambil kita mengandalkan Tuhan yang akan mengubah seluruh kehidupan kita? Bisa nggak dosa yang sudah menantang di depan ingin menjebak hidup kita, menawarkan hal yang memuaskan, tapi kita tidak mau mengikutinya, kita lari daripada itu? Bisakah? Hanya ketika kita merambatkan akar kita ke sumber air, baru kita berhasil, Bapak Saudara. Kalau kita hanya mengandalkan dari luar, ketika tidak ada siraman dari luar, ya kita akan langsung kering. Itulah ketika kita mengharapkan dari orang lain apa yang kita butuhkan, kita tidak mendapatkannya, kita kering. Kita mengharapkan anak yang baik, kita tidak mendapatkannya, langsung kita kering. Kita mengharapkan dukungan dari orang yang kita harapkan, dia tidak mendukung kita, langsung kita jadi kering. Kita tak berdaya. Itu semua kita butuhkan, itu semua kita perlukan. Tapi yang paling utama yang bisa menyokong kita tetap bertahan adalah akar kita. Terus merambat ke batang air. Yaitu mari kita komitmen terus dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus belajar terus komitmen membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka walaupun ketika kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan, rasanya nggak dengar sedap, harapan jauh sekali dengan kenyataan. Tapi ketika kita tetap bisa komitmen membangun hubungan kita dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, ingat terus kepada Tuhan, ya, kita tidak membiarkan hubungan kita putus dengan Tuhan, maka percayalah kita akan melihat, tahu-tahu mimpi kita menjadi kenyataan. Kita sudah sampai ke dalam sumur yang gelap, tahu-tahu tiba-tiba kita sampai ke bintang seperti yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita. Seperti Yusuf dilempar ke sana kemari, ya, tahu-tahu dia menjadi orang yang paling hebat di Mesir setelah Firaun. Dia menjadi orang utama nomor 1 setelah Firaun. Mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, akar kita benar-benar menemukannya. Sumber batang air, yaitu Tuhan kita, Yesus kita, pengharapan kita, sumber kehidupan kita. Maka ujung-ujung dari kesetiaan kita, ujung-ujung dari pergumulan kita, ujung-ujung dari komitmen kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah kemenangan yang gilang gemilang seperti yang dialami oleh Yusuf. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami pada saat ini, jangan kecewa. Amin.
obat. Oh ini bisa, ini menyembuhkan. Bisa kalau Tuhan berkati, amin. Saya pernah bersaksi di sini ya. Saya pernah sakit dulu, ada penyakit di tubuh saya yang membuat saya tidak bisa berjalan. Saya sangat sedih, saya sudah memikirkan ini harus operasi. Kalau operasi, saya mau jadi apa? Waktu itu saya masih pemimpin pujian, masa saya nanti jadi orang cacat, mimpin pujian di depan pakai kursi roda. Saya sampai seperti ini bayangannya, Bapak Ibu Saudara. Saya bergumul kepada Tuhan, saya tidak bisa langkah seperti ini, tangga seperti ini. Saya bergumul kepada Tuhan sambil tidur, saya merenungkan, berharap, berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba saya masuk ke kamar mandi, langsung ada hikmat, ada di situ sejenis deterjen, dioleskan katanya. Saya oles itu deterjen ke penyakit saya yang membuat saya tidak bisa berjalan. Lalu saya tidur, saya langsung sembuh, Bapak Saudara. Apapun Tuhan bisa pakai, amin, untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, jangan andalkan apapun juga. Andalkanlah Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun, tetapi hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari saya undang pemuji maju ke depan. Saya mengajak kita semuanya, ya, jangan mengandalkan saudara kita atau dokter kita atau sahabat kita atau pemimpin kita atau siapapun juga, ya. Tetapi rambutkanlah akar-akar kita ke batang air dan terimalah sumber kehidupan dari sana yang akan mengairi mimpi kita, yang akan mengairi tujuan kita, yang akan mengairi visi dan misi kita, yang akan mengairi apa rencana kita, supaya itu tetap menjadi bertumbuh dan hidup. Apa rencana Bapak Ibu Saudara? Ya, itu akan mati kalau kita tidak tertambat kepada kita mengandalkan ini tujuanku akan tercapai dengan dukungan dari orang tua, dengan dukungan dari temanku yang ini asalnya dia hebat. Tapi kalau Tuhan tidak memakai mereka, Bapak Saudara, tidak memberkati lewat mereka, sama saja bohong. Oleh karena itu, mari tambahkan akar-akarmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan mau pakai yang ada di pikiran kita itu ya monggo, yang lain pun Tuhan bisa pakai. Saya saksi satu lagi, saya pernah berharap seseorang bisa menolong saya sangat membutuhkan keuangan pada saat itu. Ada seseorang yang sering mendukung saya dalam keuangan. Lalu ketika saya butuh, saya mengharapkan dia akan mendukung saya, dan saya percaya dia akan dukung saya, dia yang akan memberkati saya. Tetapi siapa yang Tuhan pakai, Bapak Saudara? Bukan dia, tetapi orang yang masih baru, Bapak Saudara, masih baru merintis usahanya. Dia yang memberikan. Saya turun dari mimbar, saya pimpin pujian, saat itu saya ingat Tuhan, saya butuh. Saat ini saya pelayanan pun kita menyampaikan apa pergumulan kita kepada Tuhan. Saya turun, langsung dia jama kantongnya, dia salam saya dengan amplopnya. Saya tidak pernah berpikir dia akan memberkati saya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin Mas Aman kayaknya like itu Facebooknya. Sekarang usahanya itu luar biasa, ya. Di Shopee, ya, di Shopee apa itu nama celananya itu Jeniso ya, lupa. Dia usaha celana, ya, usaha celana jeans. Di Shopee dia nomor 2, urutan kedua yang paling laris, Bapak Saudara. Orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Dia banyak menabur kemana-mana, dipakai Tuhan di kampungnya khususnya, yang membantu panti asuhan, sekolah-sekolah, terus berkembang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita andalkan Tuhan. Mulai dari jemaat yang baru bertobat, dia menjadi pengurus, ya, dipakai Tuhan, anak-anaknya juga ikut melayani, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tambahkan akarmu kepada Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada, mungkin ingat itu karena bantuan saudaranya. Benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan yang memakai mereka. Jadi kalau Tuhan pakai mereka untuk membantu kita, Tuhan juga bisa pakai orang lain, kan?
dan sumber air hidup, yaitu Tuhan kita. Apapun pergumulan kita, percayalah kepada Tuhan. Selama tertambat akar kita merambat kepada Dia, akan terus dialiri. Rencana kita, visi kita, tujuan kita akan dialiri. Itu akan hidup terus dan menjadi kenyataan. Seperti mimpi daripada Yusuf, akan terus dialiri kehidupan, walaupun terlihat seperti mati, tetapi air kehidupan terus menghidupkan dan tiba-tiba menjadi kenyataan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan pujian tadi refnya ya. Ajarku memahami. kepadamu sumber kehidupan. Kami sudah sering menghabiskan kekuatan kami, menghabiskan waktu kami dengan terjebak di dalam kegelapan, mencari pertolongan kepada yang bukan pertolongan. Kami sering membiasakan diri mengandalkan apa yang ada di dunia ini, mengandalkan kekuatan kami. Tapi pada saat ini kami tahu
Biarlah firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini yang disampaikan oleh Ibu Gembala, biarlah semuanya kita diberkati malam hari ini. Baik, pengumuman dalam sepanjang 1 minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu mulai jam 9 pagi, kami harap semuanya hadir. Dan yang kedua, ibadah seperti biasa, ibadah raya umum jam 5. Kami harap semua Bapak Ibu saudara sekalian, kita hadir bersama-sama untuk melayani bersama-sama di tempat ini, membangun komunitas kita di tempat ini supaya semakin hari semakin kita kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara untuk pakai berdiri semuanya dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
setia segala apa yang disampaikannya kepadamu, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan segala berkat yang disediakannya kepadamu menjadi bagianmu, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga untuk memberkati engkau. Perbendaharaannya akan dibuka, akan diberikan kepadamu sesuai dengan kebutuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibiarkannya musuh datang kepadamu, tetapi akan dibuatnya engkau berkemenangan atas mereka, mengangkat panji-panji atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam kegelapanmu akan diterbitkannya sinar yang akan menerangi jalan-jalanmu, yang akan membuat engkau tiba kepada tujuannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulanmu pada saat ini akan dijawab oleh Tuhan, asal engkau merambahkan hatimu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selesai ibadah, saya ingatkan kembali untuk pengurus boleh kumpul.